Pernyataan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo tentang menurunnya kepercayaan publik kembali memicu perdebatan. Setelah ia mengakui bahwa masyarakat kini lebih memilih menghubungi petugas pemadam kebakaran dibandingkan kepolisian saat menghadapi situasi darurat. Ia menjelaskan bahwa respon kepolisian melalui sentra pelayanan kepolisian terpadu masih belum memenuhi standar internasional yang idealnya di bawah 10 menit. Lambatnya penanganan itu dinilai sebagai salah satu pemicu utama merosotnya kepercayaan publik, sehingga Polri menargetkan layanan darurat 110 dapat dioptimalkan agar setiap laporan mampu diselesaikan dalam batas waktu tersebut. Pernyataan itu justru menimbulkan gelombang reaksi dari netizen yang budiman yang merasa kejanggalan ini baru disadari sekarang. Banyak yang menilai persoalannya bukan sekadar kalah cepat, tapi juga kalah dalam hal kepekaan dan pelayanan secara keseluruhan. Komentar publik mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap respon polisi yang dianggap tidak konsisten, lamban, bahkan dipengaruhi kepentingan tertentu. Harapannya pengakuan terbuka dari wakil pimpinan Polri menjadi awal pembenahan agar layanan darurat kembali menjadi pilihan utama masyarakat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Wakapolri sebut warga lebih suka lapor damkar karena polisi kalah cepat. Terus sekarang kalau Bapak udah tahu rencana tindak lanjutnya apa, Pak? Apa masih mau kalah cepat sama damkar? Kita ini jangan kayak pacar yang manipulatif gitu. Iya sayang, aku tahu aku salah. Iya, kau salah. Terus kau mau ngapain sayang? Mau ngapain? Berubah nggak? Berubah nggak? Kalau nggak berubah ya omong kosong. Respect Bapak Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo karena mau mengakui bahwa kinerja kepolisian tuh nggak lebih responsif daripada kinerja damkar. Dulu waktu gue bahas konteks ini banyak banget oknum polisi yang sampai DM gue karena tersinggung. Sekarang Wakapolrinya sendiri mengakui bahwa kinerja polisi tuh nggak lebih responsif daripada damkar. Tolong deh bapak-bapak polisi yang terhormat, kalau ada masyarakat yang mengkritik tandanya itu bukan benci, karena masyarakat mau yang terbaik buat kepolisian kita. Jadi ya nggak usah baper. Kalau ada kritik yang masuk, fokus aja buat memperbaiki sistem dan juga SDM yang ada. Bukan cuma kalah cepet Pak sama damkar, tapi kalah body juga. Body-bodinya orang damkar itu pada gede-gede kekar gitu. Tapi anggota Bapak coba lihat, gede-gede perutnya. Ya berat di perut semua Pak. Sama satu lagi Pak, kalah jujur. Kalah jujur sama kalah keikhlasan. Orang damkar lebih ikhlas bekerja, nggak dikit-dikit duit. Tapi nggak apa-apa Pak, seenggaknya di institusi Bapak lebih gede gajinya. Terus kalau misalnya minta-minta anggaran, lebih cepat juga keluarnya dibanding damkar, ya nggak? Hidup damkar, mengayomi dan melayani masyarakat dengan hati yang ikhlas, tulus, tanpa pamrih, no bayar-bayar. Nah, barusan itu memang udah pengakuan langsung dari Wakapolri ya. Saya bukan bermaksud untuk menjatuhkan atau mengangkat sebuah instansi, bukan ya. Tapi ini pengalaman pribadi saya. Waktu itu anak saya yang paling kecil masih berumur 1,5 tahun. Dan persis di atas atap saya itu ada sarang tawon 2 buah yang udah besar dan itu sangat mengkhawatirkan saya. Ada salah seorang yang menyarankan saya untuk menelpon damkar. Saya telepon damkar 15 menit setelah saya telepon mereka datang dan menyelesaikan tugas mereka dengan cepat dan itu tanpa imbalan sama sekali. Damkar memang beda. Ya bagus lah kalau lu tahu diri dan sadar diri sih. Ya lagian, lu ribet, ngerepotin. Udah gitu pakai lama pula. Kalau kagak ada yang dorong mah, kagak ngapa-ngapain, ngejedok aja, ngejogrok gitu. Beda sama damkar. Damkar mah sat pret, kelar urusan. Kagak ada lambat-lambatnya acan. Kagak ada ribet-ribetnya acan. Ada atau kagak ada pendorong juga tetap aja jalan. Kelar semua urusan sama damkar. Kagak kayak lu pade gitu. Ribet. Masyarakat yang lapor polisi akibat kehilangan motornya dan si pelapor itu sudah menunjukkan bukti-bukti kehilangan motor serta petunjuk-petunjuk yang
Pencurinya itu memang udah kelihatan gitu, seperti motornya udah diposting di platform Facebook atau di sosial media lainnya, terus nomor teleponnya udah dapat, lokasinya udah dapat. Tolong dong langsung segera dibantu, jangan biarkan si pelopornya itu malah disuruh nangkep sendiri. Kalau udah ketangkep baru laporin ke polisi gitu. Itu yang aku rasain dulu waktu kehilangan motor, padahal petunjuk-petunjuk itu udah jelas, tapi kita malah disuruh nangkep sendiri. Salah satu yang menyebabkan beberapa masyarakat yang punya persoalan itu lapornya ke damkar daripada ke polisi adalah yang pertama ini menurut saya ya. Menurut yang lain silakan, kalau tidak cocok, tidak setuju silakan, tidak apa-apa. Ini menurut saya alasan yang pertama itu adalah karena polisi itu merasa dia itu seorang pejabat. Kalau dia pejabat ya dia itu merasa ya saya yang dibutuhkan gitu loh. Tapi kalau damkar, dia itu merasa damkar itulah seorang pekerja. Seorang pekerja itu berkarakter bahwa apabila dia itu diberi laporan itu adalah suatu pekerjaan yang harus dilakukan, maka damkar lalu cepat-cepat mengambil pekerjaan itu. Entah bayarannya apa, tidak dipikirkan, yang penting laksanakan dulu laporannya, laksanakan itu tugasnya. Itulah karakter damkar. Wakapolri Dedi akui Polri lambat respon aduan masyarakat, lebih cepat damkar. Ya iyalah, damkar tuh ya kalau diaduin sama masyarakat, mereka tuh langsung bertindak gitu. Entah laporannya apapun mereka langsung bertindak gitu. Lah ini ya, kalau kita ngadu sama polisi, apalagi masalah kriminal gitu ya, kitanya itu dipersusah gitu loh. Harus bikin inilah, laporan inilah, itulah, bukannya langsung ditindak. Tapi ada aja itu ya, belum keluar ininya ya kan. Kayak mana orang mau percaya sama polisi, orang polisinya aja mempersusah gitu loh. Ya iyalah, orang sekarang banyak lapor sama damkar karena damkar bisa dipercaya dan bisa dimintai pertolongan gitu daripada ke polisi. Rasa nggak kalau sekarang banyak orang yang kena masalah, laporannya itu malah ke damkar, bukan ke polisi. Ternyata ini memang diakuin sama Polri sendiri loh. Soalnya Wakapolri bilang polisi itu suka lambat. Harusnya waktu dapat laporan mereka itu bisa ngerespon kurang dari 10 menit. Ini memang udah standar internasionalnya, tapi pada faktanya masih banyak yang udah laporan sampai lebih dari 10 menit aja itu belum direspon. Akhirnya masyarakat cari bantuan yang lebih cepat. Dan ternyata damkar yang lebih gesit. Terus apa polisi dan Polri mau gitu-gitu aja? Enggak ya, Wakapolri bilang mereka sekarang lagi melakukan perbaikan sistem supaya kalau mereka ada laporan ataupun aduan itu bisa cepet-cepet direspon. Semoga aja perubahan ini benar-benar nyata ya, supaya ketika kita butuh bantuan polisi, polisinya benar-benar hadir. Kalau menurut teman-teman gimana? Apa ada yang punya pengalaman laporan ke polisi? Polisi akan membentuk Pamapta untuk mengalahkan damkar yang kinerjanya udah bagus di mata masyarakat. Jadi guys, akhir-akhir ini damkar merespon cepat dan memberikan bantuan dari aduan masyarakat. Nah, atas respon cepat dari damkar, banyak masyarakat yang memuji kinerja damkar dan mulai membandingkan dengan kinerjanya polisi. Di mana polisi itu selalu meminta biaya begini dan begitu ketika rakyat mengadu, bahkan sampai ada yang curhat, sudah banyak yang sering melapor tapi laporannya tidak pernah digubris sama sekali. Entah karena prosedur, aturan, atau bagaimana, we don't know. Damkar itu mendapatkan pujian dari rakyat, sedangkan citra institusi polisi semakin buruk. Maka untuk memperbaiki itu, polisi membentuk Pamapta. Jadi Pamapta itu adalah perwira kesemantaan yang tujuannya adalah merespon cepat dalam menerima aduan masyarakat. Cuman saya perlu sampaikan Pak Polisi ya, yang dikeluhkan masyarakat itu banyak, bukan hanya respon cepat. Dimulai dari sogokan, harus bayar ini dan itu, laporannya lama baru digubris. Jika yang melapor miskin, harus viral dulu baru digubris cepat. Di saat polisi melakukan masalah, ujung-ujungnya hanya minta maaf. Terkesan tidak adil bagi masyarakat sipil. Itu yang dipermasalahkan. Harusnya itu juga yang diperbaiki supaya citra polisi nggak rusak. Kenapa kalian memilih damkar daripada polisi ketika mendapatkan musibah? Misalkan dompet hilang, HP hilang, atau dapatkan. Sekarang ini lagi dimarah, fenomena rakyat lebih pilih lapor damkar daripada polisi. Tapi kita perlu memberikan apresiasi kepada Wakapolri karena mengakui jika kerja polisi itu lebih lamban daripada damkar.
Dan di situ banyak banget yang berkomentar seperti ini. Wajar dong kita lapor ke Damkar karena Damkar itu kerjanya tulus. Kalau polisi itu pakai fulus. Banyak banget yang seperti itu. Tapi memang itu nggak bisa dipungkiri ya teman-teman. Memang sebagian oknum polisi seperti itu. Dan aku mengalaminya. Dulu tahun 2010 aku ingat banget. Aku kehilangan dompet berikut isinya. Jadi aku lapor lah ya ke kantor polisi untuk meminta surat keterangan hilang. Terus boleh katanya. Udah ya dibuatin gitu untuk ke kecamatan. Teteh katanya ini harus pakai administrasi sebesar 100.000. Serius? Padahal kita tuh udah kena musibah loh. Kita tuh kehilangan dompet berikut isinya. Kok masih bisa dimintain uang? Tapi karena aku benar-benar butuh ya udah tak kasih. Tapi mudah-mudahan ya dengan adanya fenomena seperti ini polisi lebih giat lagi untuk melayani masyarakat ya. Hatur nuhun. Sudah baca berita artikel hari ini? Wakapolri sebut warga lebih suka lapor ke Damkar karena polisi kalah cepat. Wakil Kepala Polri Komjen Dedi Prasetyo mengakui bahwa masyarakat saat ini memilih menghubungi pemadam kebakaran atau Damkar ketika membutuhkan respon cepat ketimbang melalui pelayanan kepolisian. Akhirnya mereka mengakui juga ya bahwa Damkar lebih cepat penanganannya dibanding polisi. Memang faktanya demikian, Damkar lebih cepat responnya, lebih sigap, lebih mudah, dan lebih murah. Masyarakat melihat Damkar itu tulus dalam melayani dan memberikan pertolongan kepada masyarakat dibanding polisi. Mungkin andai Damkar memiliki wewenang untuk membuat SIM, saya rasa masyarakat pasti akan memilih Damkar untuk mengurus urusan seperti itu. Hidup Damkar! Kepolisian kapan mau berbenah? Kapan mau memperbaiki kinerja? Jangan sigap cepat saat duit berbicara. Salam akal sehat.